Halo Kak, kami dari kelompok 4 kelas 3 tim B yang terdiri dari saya sendiri Jerry, kemudian ada Owen, Rivaldo, dan Patrick. Pada video ini, kami ingin presentasi mengenai penerapan struktur data dan algoritma pada aplikasi klinik. Pertama-tama saya akan bahas mengenai bab 1 pendahuluan. Untuk latar belakang, dibagi menjadi 3 poin penting. Yang pertama, peran penting struktur data dan algoritma. Struktur data dan algoritma memainkan peran yang penting dalam meningkatkan efisiensi suatu aplikasi. Pemilihan struktur data yang tepat mengoptimalkan penggunaan memori, sedangkan pemilihan algoritma yang efisien meningkatkan kinerja operasional. Poin yang kedua, skalabilitas dan keamanan aplikasi klinik. Skalabilitas struktur data dan algoritma mendukung pertumbuhan aplikasi klinik seiring waktu dan melibatkan aspek keamanan untuk melindungi data-data yang sensitif. Hal ini memberikan adaptabilitas dan keamanan yang diperlukan dalam lingkungan kesehatan digital yang dinamis. Dan poin yang ketiga adalah inovasi dan daya saing. Penerapan konsep struktur data dan algoritma bukan hanya menciptakan perangkat lunak yang handal, tetapi juga meningkatkan daya saing dalam pengembangan perangkat lunak. Pemahaman yang mendalam tentang konsep ini memberikan ruang untuk inovasi, memungkinkan aplikasi klinik menjadi responsif terhadap kompleksitas pengelolaan data. Kemudian bagian kedua dari bab 1 pendahuluan adalah detail proyek. Proyek kami dalam mata kuliah pemrograman berbasis objek atau PBO adalah membuat aplikasi klinik. Nah, aplikasi ini bertujuan untuk membantu klinik dalam memanfaatkan teknologi terkini dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran. Aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi klinik dengan menyediakan berbagai fitur yang memudahkan penggunanya. Aplikasi ini dimulai dengan menu sign up atau login. Dan ini adalah tampilan GUI untuk login dan sign up-nya. Pertama, apabila kita masih belum punya account, kita akan diminta untuk sign up atau membuat account terlebih dahulu dengan menginput username dan password. Setelah kita punya account, kita akan diminta untuk melakukan login. Setelah login berhasil, maka pengguna akan dialihkan ke halaman dashboard utama. Dan ini adalah tampilan dashboard. Di sebelah kiri ada beberapa menu penting, ada dokter, pasien, appointment, prescription, shop, dan exit. Yang pertama, menu dokter, di mana user bisa melihat pilihan dokter seperti dokter intern atau dokter senior. Menu ini terdapat berbagai informasi mengenai ID dokter, nama dokter, umur, dan juga spesialisasi dokter. Menu yang kedua ada menu pasien. User akan diarahkan untuk mengisi formulir mengenai nama, umur, usia, resep dokter. Menu ini juga akan memiliki fitur yang menambahkan pasien, mengambil data pasien, memperbarui rincian pasien, dan juga menghapus data pasien. Menu yang ketiga ada menu appointment, di mana user bisa menambahkan pertemuan, menghapus pertemuan, mengubah jadwal pertemuan, dan menampilkan list dari pertemuan yang telah dibuat. Fungsi menu appointment ini memberikan akses bagi user berkaitan dengan janji pertemuan dengan dokter. Menu yang keempat ada menu prescription, di mana menu ini terdapat fitur untuk menambahkan, menghapus, dan memperbarui resep yang diberikan oleh dokter. Dan menu yang kelima ada menu shop, di mana user dapat melihat list atau daftar produk yang ditawarkan. User juga bisa memilih produk, menentukan jumlah yang akan dibeli, menambahkannya ke dalam keranjang belanja, melihat isi keranjang, dan juga mencetak nota pembelian. Fungsi menu shop ini memberikan akses user ke fitur-fitur terkait dengan belanja produk medis secara online. Dan ini adalah beberapa hasil screenshot tampilan GUI yang telah kami buat. Ini adalah tampilan GUI untuk dokter, ini tampilan GUI untuk pasien, appointment, prescription, dan juga tampilan GUI untuk shop. Halo, perkenalkan nama saya Michael Owen dengan NPM 2232022. Pada kali ini saya akan membahas tentang bab 2 kami, yaitu struktur data dan algoritma yang kami gunakan dalam proyek ini. Jadi yang pertama adalah struktur data. Struktur data memegang peran penting dalam pembuatan suatu aplikasi. Efisiensi akses dan manipulasi data dalam pengembangan perangkat lunak sangat menentukan kinerja aplikasi. Struktur data yang optimal mempercepat pencarian, penyortiran, dan pemrosesan data dan mengoptimalkan responsivitas aplikasi.
Pemilihan struktur data yang tepat juga berdampak pada keberlanjutan dan skalabilitas aplikasi, serta memungkinkan penanganan volume data yang besar dan kompleks. Pemilihan struktur data yang tepat dapat mengoptimalkan penggunaan ruang memori penyimpanan yang memungkinkan pengguna merepresentasikan data dan mengakses basis data besar dengan mudah. Jadi contoh dari struktur data itu adalah array, linked list, stack, queue, tree, graph, dan dictionary. Jadi ada dua struktur data yang kami gunakan dalam proyek kali ini. Yang pertama adalah list. List adalah salah satu jenis struktur data yang digunakan untuk menyimpan sejumlah elemen atau nilai dalam urutan tertentu. Fungsinya untuk menyimpan data dengan indeks numerik, menambah dan menghapuskan elemen secara dinamis, serta menyediakan metode manipulasi dan penelusuran data. Yang kedua adalah dictionary, struktur data yang berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan data dalam bentuk pasangan kunci nilai. Keunggulan utamanya terletak pada kemampuannya untuk menyediakan akses cepat terhadap nilai besar berdasarkan kunci. Dalam situasi jumlah data yang sangat besar, pencarian nilai dalam dictionary tetap efisien dan cepat karena proses tersebut tidak bergantung pada indeks urutan data. Yang kedua adalah algoritma. Jadi ada 6 algoritma yang kami gunakan. Yang pertama adalah autentikasi, verifikasi data mengenai username dan password yang dimiliki oleh user. Dicocokkan berdasarkan database MySQL. Jika data benar, user akan diarahkan kepada aplikasi untuk memilih menu yang akan dituju. Jika data salah, user akan diarahkan untuk mengisi username dan password dengan benar. Algoritma kedua adalah data pasien. Itu ada 3, yaitu pengisian data pasien. User dapat mengisi data yang akan digunakan dalam proses berobat. Penyimpanan data akan dimasuk ke dalam tabel pasien dalam MySQL. Kedua, pembaruan data pasien. User dapat memperbarui data yang telah dibuat sesuai dengan keperluan. Pembaruan data akan dimasukkan ke dalam tabel pasien dalam MySQL. Ketiga adalah penghapusan data pasien. User dapat menghapus data yang telah dibuat sesuai dengan keperluan. Penghapusan data dari tabel pasien dalam MySQL. Algoritma ketiga adalah data dokter. Itu ada 3, yaitu penambahan data dokter. Penambahan data dokter hanya bisa dilakukan oleh admin. Penyimpanan data akan dimasukkan ke dalam tabel dokter dalam SQL oleh admin. Kedua, pembaruan data dokter. Pembaruan data dokter hanya bisa dilakukan oleh admin. Pembaruan data ini akan dimasukkan ke dalam tabel dokter dalam SQL oleh admin. Yang terakhir itu penghapusan data dokter. Penghapusan data dokter hanya bisa dilakukan oleh admin. Penghapusan data akan dimasukkan ke dalam tabel dokter dalam MySQL oleh admin. Algoritma keempat adalah pemberian prescription. Itu ada 3, yaitu pemberian prescription oleh dokter. Data akan disimpan ke dalam tabel prescription dalam MySQL oleh admin. Kedua, pembaruan prescription oleh dokter. Data akan diperbarui ke tabel prescription dalam SQL oleh admin. Yang ketiga, penghapusan prescription oleh dokter. Penghapusan data akan dimasukkan ke dalam tabel prescription dalam MySQL oleh admin. Algoritma kelima, appointment. User dapat membuat appointment dengan menginput data yang diperlukan. Data akan disimpan ke dalam tabel appointment dalam SQL. User dapat memperbarui data appointment yang telah dibuat oleh mereka sesuai dengan keperluan. Data akan diperbarui ke tabel appointment dalam MySQL. Yang ketiga, user dapat menghapus data appointment yang telah dibuat. Penghapusan data akan dimasukkan ke dalam table appointment dalam SQL. Dan yang keenam adalah online shop. User dapat membeli beberapa kebutuhan medis pada mode online shop. Data akan disimpan ke dalam table orders. User dapat menghapus barang yang telah masuk ke dalam keranjang. Penghapusan data akan dimasuk ke dalam tables orders. Selamat malam, saya Patrick Peter dari Prodi Teknologi Informasi. Nah, di sini kami NPM 2232030. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi struktur data dalam codingan bab 3. Dalam bagian list. Dalam kelas online shop medis terdapat penggunaan list untuk menyimpan produk yang ditawarkan. List ini memberikan cara yang efisien untuk mengolah dan menyimpan daftar produk, memudahkan akses dan manipulasi elemen-elemen di dalamnya. List juga digunakan untuk merepresentasikan informasi keranjang belanja seperti nama produk, jumlah dan harga total. List ini juga memungkinkan operasi penambahan dan penghapusan item serta menyediakan akses yang cepat
untuk melihat isi keranjang. Nah, ini bagian dictionary. Penerapan dictionary bisa dilihat pada salah satu menu, yaitu menu appointment. Dictionary dengan Python adalah kumpulan pasangan nilai kunci. Hal ini didefinisikan menggunakan kurung kurawal dan terdiri dari kunci dan nilai terkait. Dictionary dapat diubah, artinya Anda dapat mengubah kontennya dengan menambah, menghapus, dan memperbarui pasangan nilai kunci. Tujuan dari dictionary ini adalah untuk menyimpan data appointment menggunakan ID sebagai kuncinya. Pada kelas regular appointment memiliki atribut pribadi ID yang merupakan dictionary. Penggunaan ID sebagai kata kunci bisa diterapkan pada fitur memperbaiki appointment dan membatalkan appointment, yang dimana ID diperlukan untuk mengubah data value dalam database. Nah, berikut adalah code kami. Sekian dari saya. Untuk bab 4 akan dijelaskan oleh teman saya, Rivaldo. Terima kasih. Jadi pada bab kesimpulan, 1. Pentingnya struktur data dan algoritma. Konsep struktur data dan algoritma memiliki peran krusial dalam keberhasilan aplikasi klinik. Efisiensi dan kinerja aplikasi tidak hanya tergantung pada fungsionalitasnya, tetapi juga pada pemilihan struktur data yang tepat pada penerapan algoritma yang efisien. Kedua, pemilihan dan struktur data. Penggunaan struktur data seperti list dan directory terbukti efektif dalam penyimpanan dan mengelola data aplikasi klinik. List digunakan untuk menyimpan data dengan indeks numerik, sementara directory digunakan untuk manajemen data dengan menggunakan kunci nilai, khususnya dalam hal pengelola data appointment dengan ID sebagai kunci. Ketiga, fungsi aplikasi klinik. Aplikasi klinik dirancang untuk memberikan kemudahan kepada pengguna, termasuk pasien, dokter, dan admin klinik. Prescription dan appointment. Aplikasi klinik dirancang untuk memberikan kemudahan kepada pengguna, termasuk pasien, dokter, dan admin klinik. Fungsi utama melibatkan manajemen data pasien, dokter, prescription, appointment, dan online shop. Keamanan data dan autentikasi pengguna juga diperhatikan dalam aplikasi ini. 4. Manfaat struktur data dan pengembangan aplikasi. Penerapan struktur data yang tepat seperti list dan directory memberikan manfaat signifikan dalam pengembangan aplikasi. List memungkinkan menyimpan dan manipulasi data yang efisien, sementara directory memberikan akses cepat terhadap nilai berdasarkan kunci, terutama pada pengelolaan data dengan ID sebagai kunci. Hal ini membantu meningkatkan responsivitas, efisien, dan kinerja aplikasi secara keseluruhan. Itu aja pada presentasi kami. Terima kasih.